Oke, ini sudah 3 dari pandemi. Mungkin kalau teman-teman band itu H plus 5 bulan atau 4 bulan belum manggung. Karena seperti yang kita tahu, awal-awal tahun itu masih begitu-begitu. Mau tanya dulu, kebiasaan-kebiasaan baru, Aris Stevi, sehari-hari, yang berubah apa? Kalau dulu itu kelon itu harus direncanakan, kalau sekarang hari-hari mas, hari-hari kelon. Apalagi sih kegiatannya, setiap hari di rumah, kelon sama anak, kelon sama bojong, terus kan itu satu. Jadi kalau aku nemunya kayak gini, hal-hal yang selama ini itu jadi kembangan, jadi apa ya? Kembangan. Jadi apa? Jadi motif, jadi hiasan. Itu kemudian menjadi lebih intens dilakukan. Kayak biasanya kalau kegiatan di rumah, kalau masa-masa sebelum pandemi ya kerja kan ngantor di Jakarta, terus pulang ya beres-beres rumah, terus ngobrol sama istri, terus ngobrol sama dolanan sama bocah gitu. Itu kan sisa hariku aku pakai seperti itu. Nah sekarang kebalik nih, jadi kegiatan yang di rumah itu full, bersih-bersih rumah itu bisa sampai setengah hari. Aku sama ibunya Tun itu hobinya beres-beres rumah. Terus sama Itun juga bisa setengah harian penuh, bisa seharian penuh, terus sisanya kerja gitu. Jadi agak terbalik ritmenya. Oke, ritmenya agak terbalik. Yang bersama anggota keluarganya lebih banyak daripada bersama kerjaan kayak gitunya ya. Berarti belum menyentuh kantor ini, belum menyentuh Jakal. Jakal sudah mulai digiatkan sedikit demi sedikit. Mulai ada jadwal untuk giliran masuk kantor gitu. Setiap Jumat sudah ada aktivitas di sana, tapi belum sepenuhnya. Oh, belum sepenuhnya. Semenjak kapan, Sir? Maksudnya di tanda kutip dikosongkan dahulu? 3 bulan. Semenjak pertama kali ada imbauan untuk distancing itu, kami langsung putuskan untuk kerja dari rumah semuanya. Tetapi ada nggak yang membedakan dari produktivitas di rumah dan di kantor, di lift? Ada lah mas, ada banget gitu, karena apa ya, terutama perkara koordinasi antar tim itu menjadi sedikit terhambat. Walaupun sekarang ini ya banyak bantuan teknologi yang bisa melancarkan koordinasi remote berjauhan, tapi efektivitasnya juga terganggu karena biasanya terus hari itu ada masalah apa, hari itu ketemu dengan person in charge-nya, terus hari itu dicari tahu pemecahan masalahnya, terus dicoba gagal diulang lagi gitu kan. Sementara kalau sekarang ya butuh waktu yang lebih lama, jadi iterasi kerjanya jadi lebih panjang daripada biasanya. Itu dari segi waktu ya, Sir ya, yang berbedanya ya, lebih banyaknya ya. Karena koordinasi itu mungkin masih sama. Ya, sama ini ya, menjaga semangat untuk tetap produktif itu juga perkara juga. Karena di tengah ketidakjelasan situasi pandemi, sementara kita juga pasti harus lebih memprioritaskan kesehatan fisik dulu. Setuju. Terus kemudian setelah kesehatan fisik kemudian bisa menjadi normal yang baru gitu kan. Bersih-bersih, pakai masker, terus kemudian hal kedua, kesehatan mental itu juga hal kedua yang pasti akan jadi perkara gitu ya, karena tidak bersemangat kerja itu hal baru yang kalau di Liberate salah satu temuan kami yang muncul di antara kami bersama gitu ya. Karena ini ya maksudnya terus ya antara ini gimana sih, situasi ini akan berakhir kapan sih, terus kita harus mulai produktif lagi kapan sih, gitu-gitulah. Jadi ada keengganan untuk keengganan untuk bekerja karena terus tadi situasi di luar sana yang juga belum segera jelas. Dan apakah mau sambat ketika kita atau tadi kantor atau Lipstud ya, Lipspace udah
3 bulan segala macam, mencoba menaati protokol atau mentaati himbauan-himbauan lah dari rumah segala macam. Tiba-tiba melihat kejadian-kejadian di timeline atau mungkin nggak ngeliat ya, aku kasih tahu ya, Sir, Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 itu sempat penuh, sesak segala macam. Orang-orang di luar sana berdatangan untuk perpisahan sebuah waralaba di Jakarta. Ada yang bersambatin nggak? Ini ya, kayaknya saya di gua gitu ya. Iya sih, aku nggak real time mendengarkan itu karena komitmen sosial medianya. Jadi kadang-kadang telat-telat dengar berita itu. Aku sih nggak terlalu sambat di wilayah itu ya, nggak terlalu sambat di ini orang-orang gimana sih gitu. Toh kita apapun yang kita lakukan ya risikonya kita yang ambil. Jadi keputusan orang-orang untuk berperilaku dan mengambil keputusan seperti apa dalam hidupnya ya sudah, biarlah mereka gitu kan. Walaupun kasihan juga yang lain, bukan kasihan ya. Yang lain mencoba mentaati tapi kok yang ini enggak gitu. Tapi ya udah, itu keputusan mereka. Kan resikonya juga ada juga. Tapi saya lebih sambannya ke ini sih. Ya tentu saja masalah produktivitas karena 3 bulan nggak kerja itu efeknya juga kronis loh, Mas. Efeknya itu kronis loh. Yes. Untuk kita dan teman-teman yang tidak punya privilege berupa apa ya, balung gede, tidak punya privilege tabungan yang aman untuk bertahun-tahun ke depan, yang kita harus hari ini bekerja untuk memastikan hari ini makan atau minggu depan makan atau bulan depan makan gitu. Itu juga efeknya juga lumayan kronis. Sementara saya bersama tim itu di Liberis 13 orang. Belum lagi di Good Bad Brain dan FRD ada beberapa orang tambahan, ada sekitar 5 orang. Terus di Festive itu juga belasan orang juga. Jadi saya bersama minimal di komunitas kerja saya itu ada 20-30-an orang yang juga merasakan efek dari tidak produktif gitu kan. Dan itu sambatnya juga umum gitu ya. Maksudnya terus bajingan gini, misalnya ini terus gitu. Nah, no. Terus cacah mangane piye gitu. Mereka masih bisa bertahan hidup enggak? Mereka masih punya tabungan enggak untuk sekedar makan hari per hari gitu kan. Itu yang jadi sambatan jelas. Jadi ujian ya, kalau aku bilang ya mungkin ya. Ya, ujiannya di situ lebih di situnya ya. Terus tadi kan soal ini ya, kalau aku bilang sih mungkin bukan nggak mau kerja tapi mengurang etos bekerjanya mungkin ya lah. Soal di kantor yang mungkin saling mendukung segala macam, akhirnya harus di rumah dengan koordinasi seperti itu yang minim. Tapi pasti gini, Sir, pasti ada peluang atau ada hal positif dari kejadian inilah yang dibilang pandemi ini. Ada hal positif. Kalau aku boleh tahu, ada nggak yang ditemukan hal-hal positif atau peluang yang bisa dilakukan atau sedang dikerjakan sama teman-teman dan terutama dirimu juga? Kalau yang statement yang solid tentang peluang aku belum bisa ceritakan gitu ya. Maksudnya ini sedang mengelola karena kayaknya gini Mas, agak yang aku alami ya. Ini kan masuk bulan keempat ya. Bulan 1 sampai bulan kedua, 1,5 bulan itu adaptasi habis-habisan gitu ya. Tiba-tiba kita masuk ke sebuah periode baru dengan situasi ini langsung ya. Itu adaptasi banget. Jadi ya bingung, terus responnya biasanya juga refleks, terus rubuh-rubuh gedang kadang, terus harus mengelola hal baru itu dengan mengadaptasi banyak hal yang tiba-tiba muncul di depan kita itu. Jadi 1,5 bulan aku bisa bilang kemarin itu
mungkin hampir 2 bulan ya, itu waktunya Habis-habisan ya? habis-habisan. Ya. Nggak bisa apa ya, nggak bisa menelaah apa yang kita temui lebih dalam. Terus di bulan ketiga itu sudah mulai menemukan gripnya nih, udah bisa beradaptasi. Terus kemudian di bulan ketiga itu kayak, oh jadi gini, oh sekarang kalau malam banyak yang Instagram live, oh sekarang lagi banyak tontonan talk show, oh sekarang lagi banyak teman-teman kreatif yang membuat model-model kerja yang seperti ini gitu. Jadi kita bisa belajar satu sama lain di bulan ketiga. Nah, terus sekarang rasanya yang menarik kemudian justru di apa yang aku lihat dari sekeliling dan juga percobaan-percobaan yang sempat aku bikin ya, kembali mengingatkan bahwa karena aku kerjanya di wilayah kreatif, kembali mengingatkan bahwa sebenarnya orang tua kandung dari kreativitas ya keterbatasan kan gitu. Nah, aku melihatnya itu betul, setuju. Bahwa ketika kita sangat terbatas nih sekarang gitu, banyak hal yang dibatasi. Kita harus ketemu konco yang ngel, harus ngobrol dengan konco, ini data video call, iso ketemuan. Terus kita ketemu sama tim juga susah. Terus situasi saat ini orang pada nggak punya duit semuanya nih gitu. Misalnya kita mau jualan, terus kita mau jualan apa? Lah orang-orang ini kan juga nggak punya duit juga gitu. Atau punya duit tapi kan dipakai untuk hal-hal lebih penting gitu. Banyak yang kemudian tiba-tiba terbatasi. Nah, terus jadi mikir gitu. Kira-kira apa lagi yang kita bisa buat untuk merespon ini? Kreativitas macam apa lagi yang kemudian kita bisa apa ya? Bisa temukan dalam situasi seperti ini. Nah, justru aku ngelihatnya ini saat yang menarik untuk memproses kreativitas kembali dengan cara yang baru. Terus juga menyaksikan kreativitas yang baru yang kita muncul gitu. Jadi melihat, oh ini ada begini, terus kan kalau misalnya ada kayak gini ya, menirukan apa yang sudah dibuat kan berarti nggak kreatif lagi nih. Nah berarti kita membuat sesuatu yang baru lagi. Itu. Nah kalau di saya sendiri ya kemarin di awal-awal itu tiba-tiba panic button aku bikin sesuatu 120 jam streaming. Itu terus Festive sekarang memutuskan untuk segera rilis. Ini juga respon atas kondisi saat ini. Terus selebihnya mungkin habis ini mulai akan berpikir bagaimana kembali menjalankan roda Librance kantor. Itu. Oke. Nanti itu kantor juga biar diajak pusing tuh Pak Dadanya itu nanti. Udah marah-marah, Dada udah marah-marah. Nah, tadi menarik sih ketika 1,5 bulan sampai 2 bulan kita benar-benar kayak mendapatkan shock culture ya. Wah, gila nih kita yang biasa tiap hari ketemu sama orang, yang biasa kita ngelot bareng teman-teman malam segala macam, tiba-tiba kita dikasih dengan suguhan virtual, serba virtual dan keterbatasan. Tapi Faris TV justru muncul dengan 120 jamnya itu. Nah, itu ceritain. Tadi aku mikir gini, wah ini kalau aku tanya ini telat gak ya? Soalnya kan udah udah lama lah bisa kita bilang. Untungnya kan ngasih recap-recapnya kan, munculin recap-recap lagi nih. Nah, jadi masih ada nih akhirnya. Wah, berarti masih bisa nanya deh, gitu. Ceritain dikit aja, Sir. Kenapa? Apakah itu hasil istilahnya menderita selama 2 bulan atau apa itu 120 jam itu merespon situasi? Ini beberapa kali interview yang aku lakukan sebelumnya sudah pada nanya. Nah, aku mau kasih tahu yang belum aku ceritain ke yang interview sebelumnya. Oke. Situasinya gini waktu itu. Tiba-tiba mandek, nggak ada kerjaan, Festive nggak ada panggung, kantor tutup, terus aku nggak punya duit sama sekali nih. Rumah itu nggak aman sama sekali. Terus untungnya aku nggak punya tanggungan utang, kredit segala macam lah. Untungnya itu gitu. Cuma untuk memastikan sebulan ke depan, misalnya sebulan ke depan di rumah itu ada beras, itu pun waktu itu agak membingungkan gitu. Jadi aku sama ibu di rumah itu sempat kehabisan beras
berasnya itu benar-benar tinggal 1 gelas untuk dimasak hari ini dan besok sudah nggak tahu lagi gitu. Maksudnya duit juga udah rata, tiarap gitu. Terus apa ya? Itu kan terbatas banget Mas. Terus bikin apa ya? Bikin apa ya? Seperti ini gitu. Terus memikirkan ini kalau misalnya ngomongin masalah duit, ini kan bukan ini ya, bukan ngedownload duit dari surga kan. Ada Enggak. ada duit orang lain yang kemudian berpindah ke kita kan begitu kan konsep ekonomi kan begitu. Ada share of pocket gitulah ya, maksudnya duitnya siapa yang kemudian bisa nggak ya dipindahkan ke kantongku gitu. Nah di masa pandemi kemarin itu ada perasaan kayak gini gitu, masa kayak waktu pandemi gini terus kita mindahin duit orang ke kita sih, mindahin duitnya orang yang harusnya dipakai buat hal yang lebih penting ke kantongku gitu. Nah satu-satunya yang kemudian nampak cerah adalah ini mungkin uang sponsorship yang bisa digunakan gitu kan, karena mereka punya kepentingan untuk tetap melakukan kerja promosi, kerja publishing, sementara mereka juga bingung mau ngapain gitu kan. Jadi dan itu menurutku sedikit bisa melegakan moral barrier yang waktu itu muncul lah gitu. Karena maksud ya dodolan kaos sih kan, mendingan orang-orang beli ini, maksudnya beli masker, beli sanitizer, gitu-gitu kan. Beli sabun. Beli sabun, waktu itu kan begitu. Terus mungkin ini kayaknya hari-hari ini mungkin yang bisa duitnya, siapa yang bisa aku pindahkan ke kantongku adalah duit sponsorship gitu. Nah, waktu itu kemudian aku membuat proposal yang sebenarnya juga jadi konsep kerjaku yang aku tabung sejak beberapa waktu yang sebelumnya gitu, yaitu konsep distancing yang sebenarnya sempat aku lakukan di 2 tahun sebelumnya itu di Jakarta. Waktu itu di Hotel Monopoly aku bikin sebuah pameran, aku mengurung diri di dalam kotak selama 2 kali 24 jam. Terus buat karya di situ gitu. Nah, yang konsep itu kemudian aku ulang karena ternyata hari ini juga begitu. Setiap orang kemudian harus mengurung dirinya dalam rumah. Terus kalau sudah terkurung di dalam rumah, terus kalian mau ngapain? Nah, aku membawa pernyataannya adalah bagaimana caranya tetap produktif selama masa pandemi, walaupun distancing, tapi tetap kamu bisa kerja di ruang-ruang yang terbatas, di ruangmu yang sekarang ini gitu. Nah kemarin dibungkus menjadi konsep 120 jam online streaming, gambar, talk show, terus live Instagram sama selebriti, terus rahasia ya. Mbak rahasia, terus ada juga kelas-kelas online gitu. Terus kepikirannya dijadiin festival. Jadi kami kemarin bayanginnya, oh ini mungkin festival pertama di masa pandemi dan festival digital pertama yang walaupun bentuknya begitu aja ya, tapi kita waktu itu bisa yakin declare bahwa itu festival kreatif pertama di masa pandemi.